warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Nuria dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yaitu mengenai Islam progresif. Selamat menyaksikan. Baik, untuk judul jurnal yang saya review yaitu Model Pendidikan Islam Progresif. Nama penulisnya Muhammad Idris dan Sabil Moko dan Soho. Nama jurnalnya Jurnal Pendidikan Agama Islam. Tahun dan volume penerbitannya yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni pada tahun 2021, volume 7 nomor 2. Untuk teori dan pembahasan atau hasil penelitiannya yaitu yang pertama, mengenai definisi dan konsep pendidikan Islam. Jarkowi Sujuti sebagaimana dikutip oleh Fajar pada tahun 2006 mengatakan pendidikan Islam itu paling tidak mempunyai 3 pengertian. Apa saja? Yang pertama, lembaga pendidikan Islam itu dari segi pendiriannya atau juga dari segi penyelenggaraannya didorong oleh hasrat yang mengenjawantahkan nilai-nilai Islam yang tercermin dalam nama lembaga pendidikan dan juga kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Nah, dalam pengertian ini, Islam dilihat sebagai sumber nilai yang harus diwujudkan dalam kehidupan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Untuk yang kedua, yaitu lembaga pendidikan Islam, lembaga pendidikan yang memberikan perhatian baik pada penyelenggaraan kajian keislaman yang tercermin dalam program kajian sebagai ilmu dan juga diperlakukan sebagaimana ilmu-ilmu lain. Nah, yang ketiga, mengandung 2 pengertian dari yang sebelumnya. Dalam arti, lembaga tersebut memperlakukan Islam sebagai sumber nilai bagi sikap dan juga tingkah laku yang harus tercermin dalam penyelenggaraan maupun sebagai bidang kajian yang tercermin dalam program kajiannya. Nah, keberadaan pendidikan Islam ini tidak sekedar menyangkut persoalan ciri khas jenis pendidikan yang berlatar belakang keagamaan, melainkan juga lebih mendasar pada tujuan yang diidamkan dan juga diyakini sebagai yang paling ideal, yaitu insan kamil atau muslim paripurna. Nah, untuk mewujudkan itu semua, eksistensi pendidikan agama Islam merupakan sebuah keharusan untuk diajarkan di sekolah-sekolah, termasuk juga di sekolah umum. Proses pengajaran itu tidak hanya dilakukan sebatas mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga lebih penting atau bagaimana ilmu tersebut yang mereka peroleh mampu membuahkan suatu sikap yang baik sesuai dengan pesan nilai dan juga ilmu yang dimilikinya. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu pendidikan Islam dalam membentuk kepribadian muslim. Perwujudan pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan mengacu pada 3 matra yang saling terkait. Apa saja? Yang pertama, tauhid yang akan mendudukan harkat manusia sebagai insan ahsani takwin, punya daya tahan terhadap segala ujian hidup dan siap memihak kepada kebenaran. Nah, yang kedua, jiwa dan pandangan hidup Islam yang akan membawa cita rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Yang ketiga, kemajuan yang akan menempatkan manusia hidup kreatif. Nah, terbentuknya pribadi yang mempunyai struktur jiwa yang seimbang serta tidak harus menekankan pada perkembangan akal, tetapi juga untuk perkembangan spiritualnya. Nah, pendidikan akal itu ditujukan sebagai alat untuk menanamkan kebiasaan berpikir dan dapat membedakan antara yang baik dan juga yang buruk, antara yang berguna dan juga antara yang membawa kemelaratan hidup gitu, kemelaratan dirinya. Di samping pendidikan akal, ia pun mementingkan pendidikan spiritual tadi, yang artinya ia tidak hanya mengharapkan lahirnya generasi yang mampu berpikir saja, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan juga berjiwa bersih. Bentuk penyajian pendidikannya tentu harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak.
Nah, pendidikan tidak hanya berpusat pada usaha mencerdaskan logikanya saja, tetapi juga pada terbentuknya kepedulian etika dan juga kepekaan estetikanya. Upaya peningkatan kesadaran religius bisa ditambahkan sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, di sini pengetahuan itu bukan hanya untuk diketahui ataupun juga dikembangkan, melainkan sekaligus harus dipraktikkan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, terdapat konsistensi antara apa-apa yang diketahui dengan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu pendidikan Islam progresif, orientasi wawasan, sikap, dan juga tindakan. Orientasi umat Islam selama berabad-abad menguasai dunia tidak pernah terpisahkan dari yang namanya semangat kompetisi positif atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 148, juga budaya kritik konstruktif dan pendidikan yang membebaskan. Nah, model pendidikan Islam progresif berarti bahwa pendidikan Islam itu harus diarahkan pada upaya untuk mempertajam dan memperkuat potensi zikir atau sains dan pikir atau teknologi peserta didiknya sehingga akan terwujud manusia yang berwawasan modern dan juga berjiwa pembaharu. Pendidikan Islam harus berorientasi dan diarahkan pada pemberdayaan manusia yang hanya bisa dilakukan dengan membuat pendidikan Islam yang progresif gitu. Model pendidikan ini dapat menjadi alternatif solusi dari ketertinggalan pendidikan Islam dan juga sikap umat Islam yang selama ini yang ditimbulkan oleh sistem dan juga hukum kehidupan yang kerap berseberangan dengan apa yang diharapkan oleh umat dan pendidikan itu sendiri. Nah, agar nilai esensial dari pendidikan Islam itu selalu terjaga, maka sebuah keharusan untuk mengembangkan potensi manusia, baik dari segi wawasannya, baik dari sikapnya, ataupun juga dari tindakannya, demi mempertahankan hak-haknya, serta pendidikan Islam dapat memastikan bahwa manusia-manusia itu terus memperoleh hak-haknya secara adil sesuai dengan fitrahnya, dan juga terhindar dari kekuatan-kekuatan yang dapat memengaruhinya. Nah, selain itu, pendidikan Islam itu harus diarahkan pada pembentukan watak manusia sebagai khalifah yang memiliki wawasan potensial dalam pengembangan peradaban manusia. Nah, setiap tindakan selalu didasarkan kepada tauhid, sebagaimana diyakini oleh setiap muslim bahwa Islam adalah agama terakhir dan sebagai rahmat bagi seluruh alam, yaitu terciptanya tatanan dunia yang dinamis, harmonis, dan juga lestari. Sehingga dengan misi tersebut, seluruh penghuninya itu baik manusia ataupun juga makhluk lain akan merasa aman, akan merasa nyaman berada di dalamnya. Nah, model pendidikan Islam harus didesain dan berorientasi pada pemberdayaan yang pengembangan potensi manusia, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif dan juga produktif gitu. Nah, model dan corak dasar pendidikan progresif mampu menciptakan kekuatan-kekuatan positif yang bisa memengaruhi dan juga menentukan sikap manusia dalam kehidupannya. Semakin kuat kualitas dan potensi pribadi pada manusia, maka mereka itu semakin bisa memiliki cara pandang yang visioner, cara pandang ke depan, serta mampu menyadari dan mendalami makna pendidikan Islam dalam kehidupan sebagai penentu jati dirinya. Dengan demikian, sistem pendidikan Islam segera dirumuskan kembali sesuai dengan dinamika zaman, kebutuhan pasar, dan juga berbasis kearifan lokal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.